Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang komunikasi melalui laporan, penulisan laporan singkat dan penulisan laporan formal. Yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama Muhammad Yusuf Ramadan, NPM 1901010087. Yang kedua Nurma Audina Prayogo, NPM 1901010094. Yang ketiga Noval Afik Nur Aziz, NPM 1901011102. Yang keempat, saya sendiri Muhammad Teguh Afrianto, NPM 2003011154. Dan yang terakhir Zefan Ahmad Ardana, NPM 2003010247. Pengertian penulisan laporan singkat. Laporan singkat adalah laporan yang mencakup materi pendukung yang relatif sedikit pencapaian komunikasi yang relatif. Laporan singkat itu sendiri dapat berbentuk memo ataupun surat yang terdiri atas 1 atau 2 halaman. Secara umum, laporan singkat dalam dunia bisnis jarang dilengkapi dengan preliminary parts atau seperti lembar halaman judul, surat pengantar, daftar isi, dan rangkuman atau abstrak, karena hanya terdiri atas 1 atau 2 halaman saja. Oleh karena itu, laporan singkat lebih menekankan pada tubuh suatu laporan yang mencakup pembuka, hasil temuan, bahasan, dan bagian penutup. Karakteristik laporan singkat. Laporan singkat mungkin saja mencakup beberapa elemen karakteristik penting dalam suatu laporan formal, antara lain: yang pertama, gaya penulisan pribadi yang menggunakan gaya penulisan orang pertama atau kedua. Yang kedua, grafik untuk lebih menekankan penulisan. Yang ketiga, judul dan subjudul dalam tubuh laporan. Yang keempat, format memo atau surat. Perencanaan laporan singkat. Dalam merencanakan suatu laporan singkat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain audiens, tujuan, dan subjek laporan. Masing-masing elemen akan mempengaruhi format dan panjang gaya serta organisasi suatu laporan. Ada beberapa format laporan yang dapat dipilih oleh penulis, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pre-printed. Bentuk sebelum dicetak pada dasarnya digunakan untuk mengisi laporan yang kosong. Kebanyakan laporan pre-printed relatif pendek, sekitar 5 atau kurang dari 5 halaman, dan berkaitan dengan informasi rutin. Contohnya adalah laporan otoritas. Yang kedua, surat. Format surat dapat digunakan untuk laporan yang jumlah halamannya 5 atau kurang dan ditujukan kepada pihak luar organisasi. Laporan tersebut mencakup semua bagian surat dan dilengkapi dengan judul, catatan kaki, tabel, dan gambar. Yang ketiga, memo. Format yang paling umum untuk laporan singkat yang digunakan untuk kepentingan pihak internet suatu organisasi. Memo mencakup beberapa hal berikut: tanggal, kepada, dari, dan subjek. Yang keempat, manuskrip. Laporan ini terdiri atas beberapa halaman sampai ratusan halaman yang memerlukan pendekatan formal. Karena panjangnya, format manuskrip memerlukan lebih banyak komponen, baik sebelum teks atau prefatory part maupun setelah teks supplementary parts. Pengorganisasian laporan singkat, pengorganisasian memo, dan laporan internasional. Laporan internasional terdiri atas suatu laporan periodik atau berkala dan laporan aktivitas personal dan suatu konferensi. A. Laporan periodik atau berkala. Laporan periodik adalah suatu laporan internal yang menjelaskan apa yang terjadi dalam suatu departemen atau divisi selama periode tertentu. Tujuan laporan periodik ialah untuk memberikan suatu gambaran bagaimana suatu berjalan sehingga manajer dapat mengikuti perkembangan, dapat melakukan koneksi jika perlu.
Yang kedua yaitu laporan aktivitas personal atau individu. Laporan aktivitas personal berisi suatu deskripsi individual terhadap apa yang terjadi selama satu konvensi atau dalam perjalanan. Tujuan laporan ini untuk menginformasikan kepada manajemen terhadap setiap informasi penting atau keputusan. Selanjutnya yaitu pengertian penulisan laporan formal. Laporan panjang sering disebut dengan laporan formal atau formal report. Salah satu yang membedakan dengan laporan singkat atau laporan informal bukan saja dilihat dari banyaknya sedikitnya halaman, namun juga bentuk atau format suatu laporan itu sendiri. Secara umum, laporan formal lebih banyak jumlah halamannya ketimbang laporan singkat. Oleh karena itu, perencanaan dalam penyusunan suatu laporan format sangat penting artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Afik. Dalam membuat perencanaan formal, banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Antara lain mendefinisikan masalah, membuat outline untuk melakukan analisis, menyusun rencana kerja, melakukan penelitian atau riset, dan menganalisis data. Poin-poin tersebut akan dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah. Dalam menulis suatu laporan, baik itu laporan informasional maupun analitikal, tahap pertama adalah mendefinisikan masalah. Anda harus memutuskan informasi apa yang Anda perlukan untuk dapat menyelesaikan suatu laporan. Beberapa pertanyaan yang dapat membantu terhadap isi laporan, antara lain yaitu yang pertama, pertanyaan yang tepat. Seperti pertanyaan berikut ini. Apa yang perlu ditentukan? Mengapa masalah tersebut penting? Siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Di mana munculnya suatu masalah? Kapan masalah itu muncul? Yang kedua yaitu mengembangkan pertanyaan tujuan, seperti menggunakan kalimat infinitif, menggunakan suatu pertanyaan deklaratif. Dan yang kedua yaitu outline untuk analisis. Proses menggunakan outline untuk keperluan analisis memungkinkan Anda untuk memecahkan masalah. Sebagaimana membuat outline laporan memungkinkan Anda menulis dengan cara yang sistematis. Akan tetapi membuat outline untuk suatu investigasi tertentu akan berbeda dengan cara membuat outline suatu laporan, di mana memecahkan masalah di satu sisi dan pemecahan masalah di sisi lainnya, dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengembangkan struktur yang logis, karena setiap subjek dapat dibedakan ke dalam berbagai cara. Maka tugas Anda adalah memilih metode yang paling logis dan mudah dipahami. Mulailah dengan melihat tujuan penelitian Anda secara berhati-hati. Tugas-tugas informasional disusun berbeda dengan tugas-tugas analitikal. Dan yang kedua yaitu aturan pembagian. Membagi suatu secara fisik adalah relatif mudah dibandingkan membagi suatu ide yang tak nampak secara fisik. Yang ketiga yaitu menyusun outline pembuka. Outline sangat diperlukan. Kemudian yang selanjutnya, menyusun rencana kerja. Suatu rencana kerja formal umumnya mencakup beberapa sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang kedua, maksud dan skop atau ruang lingkup atas investasi Anda. Yang ketiga, pembahasan atas urutan tugas, sumber informasi, observasi atau eksperimen, dan batasan waktu, uang, atau data yang tersedia. Kemudian yang keempat, telaah atas pekerjaan proyek, jadwal, dan sumber-sumber yang diperlukan. Siapa yang bertanggung jawab, kapan akan dilakukan, dan berapa biaya investigasi. Kemudian, melakukan penelitian. Rencana kerja yang telah disiapkan akan sangat membantu selama penelitian berlangsung. Bagaimana kita memperoleh informasi dan sumber-sumber primer maupun sekunder. Yang pertama, sumber-sumber primer. Ada 4 cara mengumpulkan data primer, yaitu 1. Memeriksa dokumen-dokumen, kemudian yang kedua observasi, yang ketiga survei, yang keempat eksperimen. Kemudian sumber-sumber sekunder. Alasan menggunakan sumber-sumber sekunder antara lain, yang pertama ketelitian, yang kedua relevansi, kemudian yang ketiga efektivitas biaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan ataupun kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.